harta, kakek bantu. Sama seperti Yang Ye sedang bersiap untuk latihan ekstrim, jeritan datang dari hutan di kejauhan. Suara itu sedikit lembut, tampaknya seorang gadis kecil. Mendengar ini, Yang Ye berhenti dan menatap hutan yang jauh. Tiba-tiba, seorang gadis kecil berpakaian putih bunga berlari keluar dari hutan dengan panik. Gadis kecil itu berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dengan kepangan panjang di belakang kepalanya, wajahnya pucat, mulutnya menggigit, tangan dan kakinya terbang putus asa. Gadis kecil itu berlari keluar. Ketika dia melihat Yang Ye, wajahnya yang pucat menjadi pucat, dan dia berlari dan berteriak, "Hamba kecil itu, lari, ular kecil itu gila." Petik 2. Boom! Tepat ketika Yang Ye pingsan, tiba-tiba, tanah bergetar, dan seekor raksasa keluar dari pohon di belakang gadis kecil itu. Anaconda. Melihat raksasa ini, Yang Ye tiba-tiba menjadi putih seperti gadis kecil. Apakah ini ular? Ini adalah Raja Piton. Raja Ular Sanca, binatang misterius peringkat 5, berukuran sekitar 3 orang dewasa, panjangnya 3 kaki, mata seperti kepalan, dan yang paling penting adalah skala, pertahanan, bahkan dengan keterampilan pedang. Chapter 4. Meskipun gadis kecil itu kecil, dia berlari sangat cepat. Ketika dia melihat Yang Ye, dia secara paksa mengubah arah pelarian dan berlari ke arah lain. Dengan cara ini, dia memperpendek jarak dari Raja Piton, dan Yang. Jika Ye berbalik dan berlari, maka kemungkinan dia bisa melarikan diri. Yang Ye ragu-ragu. Pada saat berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil batu di sebelahnya dan berlari menuju Raja Anaconda. Ketika dia hanya beberapa belas meter jauhnya, dia memegang tinjunya di tangannya untuk membuat susu dengan kekuatan, dia melemparkannya ke Piton King. Peng! Batu itu menabrak kepala Anaconda. Dengan keras, batu itu pecah menjadi puing-puing batu. Melihat ini, kelopak mata Yang Ye melonjak, pertahanan ini terlalu kuat. Dipukul oleh batu dengan Yang Ye, Raja Ular Sanca marah dan menyerah untuk terus mengejar gadis kecil itu. Ular itu bergoyang dan memukul Yang Ye. Anaconda itu besar, dan kemanapun ia pergi, itu berantakan. Sebaliknya, semua yang dihadapinya dihancurkan tanpa henti, dan itu sangat menakutkan. Lari. Melihat gadis kecil yang menatapnya dengan rasa ingin tahu, Yang Ye meraung, dan pada saat yang sama, mengambil batu di tanah lagi dan bergegas menuju Raja Ular Sanca. Sejujurnya, di hadapan raksasa ini, Yang Ye tidak tahu apa-apa. Tetapi biarkan dia berlari, dia tidak bisa melakukannya. Jika gadis kecil itu mengenalkannya pada Raja Ular Sanca pada awalnya, dia tidak akan mengatakan apa-apa dan segera pergi. Tapi gadis kecil itu lebih suka disusul oleh Raja Piton daripada menanggungnya. Gadis kecil yang sangat baik, sama seperti Xiao Yao. Tentu saja, yang terpenting adalah dia bekerja keras sekarang. Melihat Yang Ye bergegas menuju Raja Piton, gadis kecil itu terengah-engah, matanya yang gelap menatap Yang Ye, berkedip. Rupanya, dia tidak menyangka bahwa gangster itu akan membantunya melawan Raja Piton. Ah! Dengan teriakan aneh, Yang Ye menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya dan mengambil tubuh di tangannya dan menepuknya di kepala Raja Piton. Peng! Dengan suara teredam, batu itu hancur, dan tubuh Yang Ye terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Menyeka darah di sudut mulut, Yang Ye sekarang mengerti apa artinya memukul batu dengan telur. Begitu dia menabraknya, itu sepertinya mengenai besi hitam itu. Bukan saja batu itu pecah, tetapi bahkan lengannya sendiri terguncang pada saat itu. Miliknya, dipukul oleh Yang Ye, Raja Ular Sanca menggulung dalam huruf ular besar, mengayunkan tubuhnya, dan menabrak Yang Ye lagi. Melihat Raja Ular Sanca raksasa seperti bukit, Yang Ye melompat kelopak matanya, tidak berani memikirkan yang lain, dengan cepat bangkit, meludahkan darah dan bergegas lagi. Pasti mustahil untuk berlari, tidak ada penghalang di belakang mereka, di flat, mereka tidak boleh lari. Karena Anda tidak bisa lari, Anda hanya bisa putus asa. Ketika dia bergegas ke 2 meter di depan Raja Piton, Yang Ye minum dan menendang kakinya dengan keras, tubuhnya melompat di udara, tinjunya menghantam mata biru Pirus Raja Piton. Miliknya, melihat Yang Ye hancur, ular itu bergoyang, dan ekor ular besar itu menyapu Yang Ye dengan angin bersiul. Ekor ular itu sangat cepat, sehingga Yang Ye tidak punya waktu untuk mendekati Raja Ular Sanca dan tersapu oleh ekor ular itu. Peng! Ketika disapu oleh ekor ular, Yang Ye merasa seperti pinggangnya patah, dan erangan terdengar, dan darah menyembur keluar. Tubuhnya tersapu oleh kekuatan ekor ular Raja Piton. Setelah terbang keluar selama hampir 10 meter, dia berat. Tanah jatuh ke tumpukan jerami dan terciprat dengan debu yang tak terhitung jumlahnya. Bukan lawanmu. Bahkan, dia sudah lama tahu bahwa dia bukan lawan. Pertahanan binatang buas yang misterius jelas merupakan penyapuan manusia dari tingkat yang sama, dan bahkan penyapuan dari tatanan yang lebih tinggi adalah mungkin. Terlebih lagi, hewan misterius ini lebih tinggi dari levelnya. Kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Baur bergegas ke Yang Ye, mengangkat Yang Ye dan berbisik pelan. Kamu belum lari. Yang Ye nyaris tidak berdiri, melihat bahwa gadis kecil itu belum berlari,
dia tidak dapat membantu melihat garis hitam, dia mati-matian membantunya untuk mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri, dia bahkan belum berlari, Yang Ye ingin memukul seseorang. Bauer menggelengkan kepalanya, dan kuncir-kuncir itu bergoyang dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana kamu begitu energik, bagaimana mungkin Bauer meninggalkanmu sendirian dan melarikan diri. Bauer ingin hidup denganmu dan mati bersama. Ayo, tempelkan pesona yang kuat ini, dan kemudian terus menamparnya, kata, menyeka secarik kertas rune dari saku kecil di rok di depannya, dan kemudian menepuknya langsung di bahu Yang Ye. Begitu jimat itu ditempelkan di bahu Yang Ye, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang langsung terbenam di tubuh Yang Ye. Ketika cahaya keemasan memasuki tubuh, Yang Ye merasakan kejutan di tubuhnya, dan sepertinya ada energi di tubuhnya. Terlambat untuk memikirkan perubahan di tubuhnya, Yang Ye mengambil tongkat kayu di sampingnya dan bergegas menuju Raja Ular Sanca. Dia juga ingin beristirahat, tetapi di mana Raja Ular Sanca akan memberinya kesempatan. Ketika gadis kecil itu menempelkan catatan kepadanya, Raja Ular Sanca bergegas menuju mereka berdua lagi. Raja Ular Sanca itu jelas-jelas serius kali ini, dan mulut ular besar itu terbuka, memperlihatkan huruf ular kirmizi dengan lengan besar di dalamnya. Melihat mulut darah yang lebih besar dari 3 kepalanya, kulit kepala Yang Ye sedikit mati rasa, dan dia tidak tahu di mana dia memiliki keberanian untuk bertarung melawan Raja Piton yang 2 tingkat lebih tinggi darinya. Tetapi dia lebih tahu bahwa di tanah datar semacam ini, jika Anda berlari, itu akan benar-benar mati, karena ini masalahnya, lebih baik membiarkannya pergi, mungkin masih ada beberapa peluang. Minumlah. Memikirkan hal ini, Yang Ye tidak ragu lagi, berteriak keras, melaju cepat di bawah kakinya, dan bergegas menuju Raja Ular Sanca dengan sebatang pohon. Melihat Yang Ye bergegas menuju dirinya sendiri, ular raksasa itu meludahkan huruf ular merah, tubuhnya bergoyang, dan yang pertama digunakan sebagai tumpuan. Ekor menyapu Yang Ye lagi. Tempat di mana ekor lewat, berantakan di tanah, tercebur ke langit. Daun. Ketika saya melihat ekor menyapu ke arah saya, mata Yang Ye berlari, tubuhnya berlutut, dan dia menggaruk tanah. Dia merasakan ekornya mengusap wajahnya, Yang Ye berteriak, wajahnya membeku, tangan kirinya dia membanting ke tanah, melompat ke atas, memegang tongkat kayu dengan kedua tangan, dan menikamnya dengan keras ke mata kanan ular raksasa, yang seperti kepalan tangan. Ini adalah tipuan dalam ilmu pedang dasar, meskipun ada tongkat kayu di tangannya, dia tidak bisa menahannya. Oh, Anaconda tidak berharap ekor ularnya meleset. Ketika dia melihat tongkat datang ke matanya, kepalanya menyingkir, dan dia menghindari tongkat itu, tetapi tongkat pohon itu menembus kepalanya. Anaconda tiba-tiba menjadi ganas. Pada saat yang sama, ekor ular menggulung dan melilit pinggang Yang Ye. Melihat bahwa dia telah menembus sisik gelap Raja Piton, Yang Ye adalah setrum sebelum dia punya waktu untuk bahagia, dan merasa pinggangnya kencang. Segera, rasa sakit yang hebat menyebar di seluruh tubuhnya, seolah-olah pinggang pecah secara umum. Melihat dirinya terjerat oleh Raja Piton, Yang Ye merasa ngeri, pada saat kritis ini, pusaran kecil misterius di dalam tubuhnya akhirnya tidak ada, dan energi misterius emas mengalir ke dantian normalnya. Merasakan energi misterius memasuki tubuh, Yang Ye tidak punya waktu untuk berpikir tentang hal itu. Dia menyerahkan tongkat, dan energi dalam tubuhnya bergerak ke dua tinjunya. Cahaya keemasan menyala di tinjunya, dan kemudian, seolah-olah gila, dia membentur ekor ular seperti ular sanca. Yang mengejutkan Ye Yang, masing-masing pukulannya benar-benar penyok sisik hitam Anaconda. Dia tahu bahwa itu pasti peran jimat dengan misteri emas pucat dalam dirinya. Karena kekuatannya sendiri, dia tahu bahwa tidak mungkin menyebabkan kerusakan pada Raja Piton. Melihat misteri emas pucat pada tinju Yang Ye, mata Bauer memutih dan bergumam, Jin Xuanqi, pelayan kecil lain-lain ini sebenarnya adalah Jin Xuanqi di antara 5 elemen Xuanqi. Peng, peng, peng. Di bawah tinju gila Yang Ye, Raja Piton jelas merasa sakit. Ekor ular berangsur-angsur melonggarkan, dan tinju Yang Ye jatuh, dan sisik-sisik di sana telah dibombardir olehnya, memperlihatkan daging ular merah di dalamnya. Setelah menemui jalan buntu beberapa saat, Raja Ular Sanca jatuh ke arah angin, karena ekor ular itu hampir meledak menjadi 2 bagian oleh Yang Ye. Merasakan rasa sakit yang parah dari ekor, ular Raja Ular Sanca melonggarkan dan membiarkan Yang Ye jatuh ke tanah. Melipat mundur beberapa meter, tinjunya memandang Yang Ye, matanya dipenuhi dengan cahaya yang ganas, tapi kali ini ada sedikit ketakutan lagi. Pada saat ini, Bauer bergegas ke sisi Yang Ye, mengulurkan tangan dan mendukung Yang Ye yang akan jatuh, dan berkata, pelayan kecil lain-lain, terus memegangnya, benar-benar mengejar Bauer selama 1 jam untuk rumput roh kelas rendah yang misterius. Jika bukan karena Boa, aku memiliki pertanda ajaib, Boa akan berada di perutnya saat ini. Setelah mendengar itu, Yang Ye menghirup udara dingin, Xuan Pin Ling Chao. Dia sekarang tahu mengapa binatang misterius itu mengejarnya. Harga rumput roh sangat mahal. Tingkat rumput roh dibagi menjadi 4 kelas langit dan bumi dan kuning-kuning gelombang-gelombang rumput roh Huang Pin dapat menjual lebih dari 10.000 koin emas di dunia. Untuk Yang Ye,
Itu sudah astronomi. Anda tahu, dia hanya menghasilkan puluhan koin emas sebulan. Adapun Xuan Pin, yang merupakan satu urutan lebih tinggi dari Huang Pin, Yang Ye benar-benar tidak bisa membayangkan berapa banyak koin emas yang akan dijual. Yang paling penting adalah bahwa rumput roh memiliki daya tarik fatal bagi binatang misterius, yang setara dengan latihan tingkat tinggi untuk manusia. Melihat kelemahan Yang Ye, Baur mengerutkan kening, dan tangan kecilnya merogoh saku kecil di rok di depannya, lalu mengeluarkan sebuah rune hijau dan rune putih dan menepuk Yang Ye, mengatakan, jugler kecil, terus menyengatnya, Boa bersorak untukmu. Setelah mendengar itu, Yang Ye menarik sudut mulutnya, dan menatap Baur dengan ganas. Pada saat ini, dia merasakan rohnya terkejut lagi, dan energi aneh memasuki tubuhnya. Energi aneh itu sangat cepat. Kecepatan di sekitar meridiannya, dan kemudian, dia merasa bahwa kelelahan dari pertempuran sebelumnya tersapu, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan. Tidak hanya itu, dia juga merasa bahwa energi langit dan bumi di sekitarnya terus-menerus mengalir ke tubuhnya, dan akhirnya, seperti banjir, mengalir di meridian. Tiba-tiba, pusaran kecil berputar dengan kecepatan tinggi, dan energi misterius menghilang dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Di dantian, dia memiliki dua napas lagi, dan sebuah misteri emas terang tiba-tiba mengalir keluar dari pusaran air kecil. Merasakan keanehan dalam tubuh, Yang Ye bahagia di hatinya, dan kemudian melirik gadis kecil itu. Dia terkejut. Dia tahu bahwa misteri yang baru saja muncul di tubuhnya pasti disebabkan oleh pesona gadis kecil itu, tetapi dia tidak bertanya, karena di samping pintunya, ada juga binatang misterius kelas 6. Memutar lehernya, merasakan gas misterius mengalir di tubuhnya, Yang Ye memandang Raja Piton, menyeringai, dan kemudian melangkah keluar dengan kaki kanannya, kepalan tangan kanannya bercampur dengan suara siulan melawan Raja Piton. Kepala menggedor di masa lalu. Chapter 5. Melihat Yang Ye menyerang lagi, Raja Ular Sanca tampaknya menjadi marah, dan tubuhnya berayun, dan ekor ular besar menyapu ke arah Yang Ye lagi. Melihat ekor ular menyapu, mata Yang Ye membeku, kali ini dia tidak akan menghindar. Gas misterius kemasan cahaya di tubuh itu melonjak ke arah kepalan kanan, dan dia minum dengan kepalan tangannya menggedor keras ke ekor ular Raja Ular Sanca. Di bawah restu dari rune misterius dan misteri cahaya kemasan, lengan Yang Ye disorot dengan vena hijau, seperti cacing tanah, pada tinjunya, cahaya kemasan samar melintas, dan ketika tinju itu lewat, sebuah retakan yang tajam pecah. Angin terdengar menakutkan. Peng! Tinju bertabrakan dengan ekor ular, dan suara teredam terdengar. Yang Ye mundur beberapa langkah, dan ekor ular Raja Ular Sanca juga di bawah pukulan Yang Ye, dan ekor ular itu terbang kembali. Tidak hanya itu, tetapi tinju Yang Ye jatuh. Ekor ular-ular itu sepenuhnya tersembunyi, yang menunjukkan kekuatan pukulan Yang Ye. Ketika dia melihat ekor ular tinju terbangnya, Yang Ye senang, matanya bersinar dengan kegembiraan, energi misterius tubuhnya melonjak, dan dia bergegas lagi, lalu tinjunya jatuh ke arah Raja Piton seperti tetesan hujan. Menyaksikan Yang Ye mengalahkan kekalahan Raja Anaconda, Xiao Baur memancarkan kejutan di matanya, menepuk-nepuk dada kecilnya, dan berbisik pelan, pesona kuat gaya Cina saya hanya bisa menggandakan dirinya. Kekuatan, tetapi ditambah dengan misteri emasnya, itu setidaknya telah meningkatkan kekuatan setidaknya 5 kali. Kakek benar. Dari 5 elemen, kekuatan serangan misteri emas benar-benar yang paling kuat. Petik 2. Yang Ye menjadi lebih dan lebih bersemangat. Kekuatannya saat ini setidaknya 1000 pound. Setiap pukulan yang jatuh pada Raja Piton akan meninju lubang di Raja Piton. Dalam beberapa saat, Raja Piton sudah terluka. Menyebar, darah meluap. Yang Ye juga memiliki banyak luka dalam. Setiap kali ekor ular Raja Piton bertabrakan dengannya, kekuatan besar akan membuatnya shock di tubuhnya. Untungnya, ia merasa bahwa kekuatan aneh terus-menerus memperbaiki tubuhnya. Dia terluka atau dia berbaring lebih awal. Peng! Satu orang dan satu piton membeku untuk waktu yang lama, tiba-tiba, Yang Ye menunjuk celah, membungkuk, dan meninju dengan otak-otak ular. Raja berbisik keras, dan tubuhnya bergetar tiba-tiba. Tinju Yang Ye melaju ke arah otak ular, dan dalam waktu singkat, Raja Ular Sanca itu tidak bergerak. Hah! Melihat Raja Ular Sanca berbaring di lantai, Yang Ye duduk di tanah dengan mulut besar dan terengah-engah. Dia disapu beberapa kali oleh ekor ular piton sebelumnya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa pada waktu itu. Sekarang rasa sakit dan kelelahan seperti air pasang. Serangan umum membuatnya tidak mampu mengangkat sedikit pun kekuatan. Pada saat ini, Baur berlari ke Raja Piton dan menendang Raja Piton yang terbaring di tanah dengan tendangan kecil, sambil mengutuk sambil menendang, biarkan kamu mengejar harta itu, biarkan kamu mengejar harta itu, sekarang mati. Lihat bahwa Bauer tidak memperbaiki Anda. Lalu, ia mengambil botol giok putih dari sakunya yang kecil dan menghadap Raja Piton. Stopernya baru saja dibuka, dan sebuah isap melonjak dari botol giok putih. Segera tubuh besar anaconda berubah menjadi bintik hitam dan dituangkan ke dalam botol batu giok putih. Melihat adegan ini, Yang Ye tertegun, menggosok matanya, dan memperbaiki matanya.
Raja Ular Sanca itu benar-benar menghilang. Jika tidak ada genangan darah di tanah, dia akan berpikir bahwa dia berkelahi di udara sekarang. Mengemasi botol giok putih, Baur pergi ke Yang Ye, dan kemudian mengeluarkan rune hijau dari sakunya lagi dan menepuk Yang Ye. Fully menamparkan tubuhnya, dan langsung berubah menjadi lampu hijau dan menuangkan ke dalam tubuh Yang Ye. Segera, kekuatan aneh mengalir dengan cepat di tubuhnya seperti sebelumnya. Dalam beberapa saat, kelelahan yang sebelumnya menghilang lagi sampai jumpa. Apa kamu Tuan Rune? Yang Ye bertanya dengan lembut, menatap Baur dengan hati-hati di depan matanya. Setelah mendengar itu, mulut Baur dipenuhi dengan kebanggaan. Tentu saja, saya jenius. Jianzong adalah satu-satunya jenius super pada usia 14 tahun yang telah mencapai Five Fin Rune Master. Mendengar pengakuan Baur, Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan tidak ada penyembunyian di wajahnya. Meskipun dia memiliki kekuatan rendah, dia masih memiliki beberapa pengetahuan, dia tentu tahu apa itu Rune Master. Status Rune Master di wilayah selatan sangat terhormat, karena sistem Master Rune. Hal-hal yang dibuat olehnya akan membuat banyak misteri menjadi gila. Misalnya, jenis jimat yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam sekejap tanpa efek samping. Jimat semacam ini dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Tidak hanya Rune Head, Rune Master juga dapat menuliskan rune aneh pada senjata atau baju besi manusia. Jika sebuah senjata memiliki prasasti Rune Master, kekuatan senjata ini akan sangat meningkat, dan harganya juga akan segera meningkat lebih dari 10 kali lipat. Fuyu, Minggu hanyalah puncak gunung es dari Guru Rune. Dikatakan bahwa Guru Rune juga dapat menuliskan keterampilan, yaitu untuk menuliskan berbagai keterampilan mistik pada senjata atau pelindung. Akan dipicu secara otomatis. Tentu saja, jenis harta yang Yang Ye belum pernah lihat. Tidak hanya dia tidak pernah melihat harta karun seperti Rune Master, hanya Yang Ye, Rune Master, yang telah melihat gadis kecil ini. Alasan paling penting mengapa Rune Master dibedakan adalah bahwa Rune Master sangat langka, dia tidak tahu tempat lain, lagi pula, tidak ada kota Anan dengan populasi hampir 1 juta. Tapi sekarang, dia benar-benar menemukan satu, dan, makan, banyak Fuyu yang berharga itu. Memikirkan hal ini, Yang Ye memiliki rasa sakit di hatinya. Jika dia menjual Fuyu, dia bisa memakannya seumur hidup. Kenapa kamu tidak lari saja? Baur memasukkan botol itu ke dalam sakunya, lalu memandang Yang Ye dan bertanya dengan serius. Apa maksudmu? Yang Ye mengerutkan kening. Baru saja, kamu sangat lemah, kenapa kamu tidak lari saja dan bertarung dengan ular kecil itu? Baur bertanya lagi, wajah kecil itu terlihat sangat serius. Aku berlari, kamu akan dimakan oleh perutmu. Yang Ye tersenyum. Pada saat itu, dia juga berpikir untuk melarikan diri, tetapi tindakan baik dari gadis kecil di depannya itu mengesankannya. Jika dia masih melarikan diri maka, lalu dia akan benar-benar memandang rendah dirinya. Baoer memandang Yang Ye sebentar, lalu tersenyum, dan berkata, banyak orang yang dulu menyenangkan saya, tetapi saya tahu mereka semua memiliki tujuan, atau ingin merayu kakek. Tetapi Anda berbeda, Anda tidak tahu identitas Baoer, tapi tetap mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanku, mari berteman. Namaku Baur, bagaimana denganmu? Petik 2. Yang Ye juga tersenyum. Gadis kecil di depannya itu sebesar dan lucu seperti saudara perempuannya. Dia memiliki kesan yang baik padanya dari lubuk hatinya, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Yang Ye bertanya lagi, ya, bukankah Rune Masters semuanya kuat? Kenapa kamu? Setelah mendengar itu, wajah Baoer memerah, berputar untuk sementara waktu, dan kemudian dia berkata, meskipun aku adalah 8 elemen Xuan Ze, dan juga 5 elemen Xuan Qi, tetapi Baoer adalah atribut kayu Xuan Qi dalam 5 elemen Xuan Qi. Efektivitas tempur adalah yang terlemah, dan Baur tidak pernah bertarung dengan siapapun, jadi Baur tidak akan bertarung sama sekali. Setelah itu, wajahnya menjadi lebih merah. Mendengar kata-kata Baur, Yang Ye benar-benar terkejut. Saat ini, Baur ini paling banyak berusia 14,5 tahun dan Misteri 8 Pinuk berusia 18 tahun. Memikirkan hal ini, kulit kepala Yang Ye sedikit mati rasa. Bakat ini benar-benar sangat jahat. Namun, ketika saya mendengar bahwa Baur tidak bisa bertarung, wajah Yang Ye sedikit aneh. Dengan kualifikasi yang buruk, dia tidak bisa bertarung. Melihat ekspresi aneh Yang Ye, Baur menatap tajam Yang Ye, lalu dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan, dan berkata, ya, Anda adalah misteri logam dari 5 elemen misteri. Menurut kebenaran, kultivasi harus ini sangat segera, bagaimana Anda mendapatkan 4 besar? Dia juga ingin memukul Yang Ye. 5 elemen Xuan Qi, Jin Xuan Qi. Yang Ye masih sedikit ragu. Dia belum pernah mendengar 2 kata ini sebelumnya. Baoer tidak menjelaskan, tetapi bertanya, apakah Anda tahu status Rune Master? Yang Ye mengangguk dan berkata, sangat terhormat, saya hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihatnya. Tampaknya kota Anan kita tidak pernah muncul.
Rune Master dibedakan karena orang-orang yang memiliki 5 elemen Suan Qi dapat menjadi Rune Masters, dan 5 elemen Suan Qi, setidaknya satu dari mereka akan muncul di antara jutaan orang. Karena itulah Tuan Rune dari wilayah selatan sangat terhormat, Anda mengerti. Baur menjelaskan dengan sabar. Maksudmu, aura saya adalah aura 5 elemen. Mata Yang Ye cerah, dan identitas Rune Master lebih terhormat daripada murid Jianzong lainnya. Jika dia menjadi Rune Master, itu akan menjadi anan. Pemilik kota harus menghormatinya, belum lagi keluarga Liu. Baur mengangguk, dan berkata, seharusnya elemen logam dalam 5 elemen Suan Qi berwarna emas, dan milikmu juga emas. Seharusnya kau menjadi Rune Master. Dan, metalik Suan Qi adalah yang paling kuat dari 5 elemen Suan Qi. Saya tidak berharap Baur menemukan. Petik 2. Saya mendengar bahwa Yang Ye adalah sukacita pertama, kemudian mengerutkan kening, dan menenangkan diri. Keaslian dari 5 elemen Suan Qi berwarna emas, tetapi cahaya Suan Qi emasnya sendiri, dan cahaya yang ditransformasikan oleh pusaran kecil. Emas, apakah misteri Anda sendiri benar-benar 5 elemen? Boer, kamu bilang bahwa hanya 5 elemen yang bisa menjadi Master Rune, mengapa? Yang Ye Senseng bertanya. Karena hanya 5 elemen Suan Qi yang dapat bertahan hidup di udara. Baur menjelaskan, setelah Suan Qi biasa meninggalkan tubuh manusia, jika tidak ada teknik khusus untuk mempertahankannya, Suan Qi akan menghilang di udara. 5 elemen Suan Qi tidak akan menghilang di udara. Mereka bisa bertahan hidup di udara, selama mereka tidak hancur secara buatan, mereka bisa bertahan selamanya, mengerti. Petik 2. Mendengar itu, Yang Ye mengerang sebentar, kemudian gas misterius di tubuhnya melonjak, dan dia menggunakan jari-jarinya untuk menulis goresan pada batu di tanah, dan tiba-tiba, garis emas muncul di batu. Begitu dia bahagia, dia terus mendayung, setelah beberapa saat, karakter emas, yang muncul di batu. Jari-jari ditutup, Yang Ye diam-diam menunggu beberapa saat, setelah beberapa saat, kata emas, yang masih ada di atas batu. Melihat bahwa kata, yang tidak menghilang, ekstasi muncul di wajah Yang Ye. Dia tidak yakin apakah dia adalah elemen dari 5 elemen, tapi dia yakin bahwa auranya memenuhi syarat untuk menjadi seorang Rune Master. Melihat ekspresi bersemangat Yang Ye, Baoer ragu-ragu. Memikirkan adegan di mana Yang Ye bergegas menuju Raja Piton, dia tidak ragu-ragu. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Yang Ye. Layanan sedikit campuran, gulir ini adalah Basic Rune Decai, berbeda dari Basic Rune Decai lainnya, ini berisi pengalaman yang tak terhitung jumlahnya yang direkam oleh kakek. Pada dasarnya saya sudah bertemu, sekarang saya akan memberikannya kepada Anda, apakah kamu tidak memberikannya kepada orang lain, kamu mengerti. Pada kalimat terakhir, wajah Baur tampak sedikit bermartabat. Mendengar bahwa Yang Ye bergerak, dia ragu-ragu dan mengambil gulungan itu, lalu memandang Baoer, dan berkata dengan serius, terima kasih, yakinlah, aku tidak akan memberikannya kepada orang lain. Ini adalah kesempatan, dan seseorang menjadi Rune. Dia tidak mau menyerah. Baur mengangguk gelombang-gelombang dan berbisik, kakek pergi ke kerajaan Qin besar, saya tidak bisa membawa Anda kembali ke Fufeng. Ketika kakek kembali, saya akan membiarkan dia melihat bagaimana kualifikasi divisi Rune Anda, jika bagus jika ya, Baur akan membiarkannya menerima Anda sebagai magang, bahkan jika itu tidak baik, maka Anda akan bingung dengan Baur, Baur juga sangat baik. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Baur, Yang Ye tersentuh. Baur tidak hanya menyajikan keputusan 5 elemen Rune yang berharga, tetapi juga berencana memperkenalkannya kepada kakeknya. Gadis kecil di depannya benar-benar menganggapnya sebagai teman. Layanan kecil-kecilan, Anda harus ingat, jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi Rune Master dan mengabaikan promosi ranah mistik. Anda harus tahu bahwa semakin Anda memadatkan energi misterius di tubuh Anda, semakin banyak efek sistem akan. Oke, dan membuat jimat membutuhkan banyak misteri, jadi Anda hanya bisa membuatnya beberapa jika Anda memiliki aura yang tersimpan di tubuh Anda tahu. Kata Baur serius. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya tahu, tujuan saya adalah menjadi murid batin. Meskipun Rune Master adalah profesi yang terkenal, dia tidak pernah menyerah untuk menjadi mistikus yang kuat, dan memiliki yang kuat kekuatan, untuk lebih melindungi ibu dan saudara perempuan, sejauh Rune Master jauh darinya. Murid batiniah. Ya, Baur tersenyum, lalu memandang ke langit, mendapati sudah terlambat, memikirkannya, dan kemudian mengeluarkan 2 botol batu giok putih dan sebuah pena rune dari saku kecil. Ini adalah darah misterius dan jus rumput semangat, kamu bisa berlatih dulu sesuai dengan keputusan 5 elemen rune, aku akan datang kepadamu nanti untuk bermain, aku akan pergi dulu. Setelah menjabat tangannya yang kecil, dia membawa tangan kecilnya dan melompat ke arah Taniguchi langkah demi langkah. Menonton punggung Baur menghilang di Taniguchi, Yang Ye tersenyum, dan kemudian membuka gulungan di tangannya. 5 elemen rune-rune, Rune Wei. Chapter 6. Kembali ke puncak Zazi dari lembah King Feng, Yang Ye datang ke kafetaria. Begitu dia memasuki kafetaria,
dia menemukan bahwa setengah dari orang di kafetaria memperhatikannya. Dan ada ekspresi-ekspresi gloating pada beberapa wajah. Dia mengangguk kepada murid-murid yang menunjukkan senyum ramah kepadanya, dan Yang Ye akan pergi untuk memasak. Kemudian minuman dingin terdengar di belakangnya. Yang Ye, hentikan aku. Mendengar itu, Yang Ye mengerutkan keningnya. Suara ini akrab baginya. Itu adalah suara Su. Dia tahu masalahnya ada di sini lagi. Yang Ye menoleh untuk melihat Ten. Su berumur sekitar 40 tahun. Dia gemuk dan penuh lemak. Jika dia jauh darinya, dia bahkan mungkin tidak bisa melihat matanya. Tapi masih menggembung dengan daging, di pundak dan punggung, ada daging merah. Di Jianzhong, Su Guanxi juga memiliki nama panggilan, Su Acar Kulit, karena begitu seorang murid menyinggung perasaannya, dia setidaknya akan dikupas. Di sebelah Su Guanxi, ada 3 dusiu mencibir di sudut mulut mereka. Ketika saya melihat Su Guanxi, beberapa murid lain-lain di ruang makan menunjukkan ketakutan dan dendam yang mendalam. 4 orang di depan mereka biasanya tidak mengeksploitasi mereka, tetapi mereka hanya berani marah dan tidak berbicara. Katakan saja, Yang Ye pukul dusiu, bisakah Subapi melepaskannya? Sekarang Yang Ye sudah mati. Ya, ada seseorang yang menentang Subapi dan dibunuh di tempat oleh 4 orang. Hei, kenapa Yang Ye tidak tahu bagaimana menanggungnya pada waktu itu? Orang-orang muda hanya impuls. Impulsif ini pasti. Jangan bicara, kalau tidak Subapi akan mendengarmu tanpa cambuk. Su Guanxi pergi ke Yang Ye. Ketika dia berjalan di depan Yang Ye, Su Guanxi tidak tahu kapan cambuk muncul di tangannya. Melihat Yang Ye dengan wajah tenang, Su Guanxi mencibir, Yang Ye, kamu pasti seorang pria. Untuk menjadi jelas, Anda dulu adalah seorang murid luar, tetapi Anda tidak lagi. Sekarang setelah Anda datang ke tempat saya, Anda harus mengikuti aturan saya. Anda memukul keponakan saya. Anda berbicara tentang bagaimana menyelesaikan ini. Paman, bicara omong kosong dengannya, bunuh dia. Pada saat ini, Dusiu menatap Yang Ye dan berkata dengan kejam. Hari ini dia bisa dikatakan kehilangan muka, dan dengan nada ini, dia tidak tahan. Yang Ye menatap dingin ke Dusiu, lalu menatap Su Guanxi, dan berkata, kamu membicarakannya, bagaimana mengatasinya. Mendengar bahwa Su Guanxi tiba-tiba tertawa, dan kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari lengannya, segel amplop itu telah robek dan tampaknya telah terlihat. Su Guanxi mengeluarkan surat itu dan tertawa, Yang Ye, aku mendengar Anda memiliki saudara perempuan yang hanya remaja. Tampaknya Anda belum menikah, apa pendapat Anda tentang saya? Saya paling menyukai gadis kecil ini. Biarkan kakak Anda menjadi saudara ipar perempuan saya dan kemudian berlutut dan beri Dusiu pengakuan. Petik 2. Tiba-tiba, suara Su Guanxi berhenti tiba-tiba, karena tinju besar telah mengecamnya. Mendengar penghinaan Su Guanxi kepada adik perempuannya, wajah Yang Ye tiba-tiba terpana, dan kemudian dia terpesona oleh tinju. Adik perempuan dan ibunya adalah timbangan sesatnya, yang seharusnya tidak tersinggung oleh siapapun. Peng! Ketika Su Guanxi memikirkan gerakan tiba-tiba Yang Ye, dia tertangkap basah, dan wajahnya bersentuhan dengan tinju Yang Ye, dia berteriak, tubuhnya jatuh ke tanah, dan darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Yang Ye tidak menutup tangannya, tetapi malah bergegas ke Su Guanxi dalam sekejap, menghindari cambuk di tangan Su Guanxi, dan kemudian membanting tubuh gemuk Su Guanxi. Kamu sampah, karena kamu layak dari saudara perempuanku. Aku benar-benar membunuhmu, wajah Yang Ye suram dan cambuknya menimpa Su Guanxi dengan liar. Ah! Yang Ye, kamu mati, kamu berani memukulku, berhenti, Paman Yang, jangan pukul, aku salah. Mendengar teriakan Su Guanxi, semua orang di ruang makan terpana. Mereka tidak berharap Yang Ye berani mengalahkan Su Papi. Anda tahu, Su Papi ditunjuk oleh Jianzhong. Tapi segera, murid-murid lain berhenti memikirkannya, karena Yang Ye melakukan apa yang mereka pikirkan tetapi takut untuk melakukannya. Banyak pekerja magang di ruang makan mengepalkan tangan mereka dengan erat, dan mata mereka tidak dirahasiakan dengan kegembiraan. Yang Ye, kamu, lepaskan pamanku, kalau tidak kamu mati. Dalam hal ini, Dusiu kembali kepada Tuhan, mencoba menghentikan Yang Ye, dan dia takut akan kekuatan Yang Ye. Minum dengan marah. Yang Ye tidak mengendalikan Dusiu, tetapi meningkatkan kekuatannya, dan cambuk serta cambuk jatuh ke tubuh gemuk Su Guanxi, dan dalam waktu singkat, Su Guanxi bisa bertahan setidaknya 100 cambuk, dan darah di tubuh gemuk di mana-mana menakutkan. Untuk Yang Ye, jika dia menggertaknya, dia dapat menanggungnya, tetapi jika seseorang berani menyentuh keluarganya, dia tidak akan ragu untuk menjadi setan. Urusan Su Guan di depannya, berani mengenai ide kakaknya, ini keputusannya tidak tahan. Di restoran, jeritan Su terdengar. Kecuali beberapa orang dari Dusiu, murid-murid magang lainnya semua lebih bersemangat mendengar suara ini. Pada saat ini, mereka merasakan kebahagiaan. Su Bapi biasanya mengeksploitasi mereka tidak hanya
Tetapi tidak hanya mengurangi upah mereka, tetapi juga sering mendurhakai dia. Dia berarti cambuk dan dewa. Ada ribuan murid lain di puncak Zai, dan setidaknya 9 lantai dilecehkan oleh Zhou Bapi. Pukul. Berhenti. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah biru putih muncul di kafetaria, dan suaranya berisi sedikit misteri, dan telinga orang-orang di aula yang bergetar berdengung. Mendengar dengung dingin ini, Yang Ye tertegun. Ketika dia berbalik untuk melihat pria tua itu, mata Yang Ye melintas kompleks, mengambil napas dalam-dalam, dan melemparkan cambuk ke samping, terlepas dari suguhan yang sekarat di tanah. Di depan pria tua itu, dia membungkuk dalam-dalam pada pria tua itu dan berkata, Penatua Qian.